Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan dirinya mendapatkan informasi sedang dibidik sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu didapatkannya berdasarkan keterangan rekan sekaligus pengamat militer, Koni Bakri. Ada bad news, saya mau ditetapkan sebagai tersangka, kata Hasto dalam tayangan podcast YouTube Akbar Faisal Uncen Soret yang diunggah pada Jumat, 22 November 2024. Adapun informasi tersebut diperoleh Koni Bakri melalui seorang sumber yang disebutnya kredibel dan berasal dari kalangan aparat. Informasi itu pun diteruskan Koni kepada Hasto. Kalau beliau terus aktif, berkampanye, itu dijerat kasus KPK, ujar Koni. Hasto menduga ancaman itu berkaitan dengan disertasinya yang menyinggung Jokowi dan langkahnya memenangkan pasangan calon yang diusung PDIP, Edi Rahmayadi Hasan Basri, di Pilgub Sumatera Utara 2024. Dalam disertasinya yang bertajuk, Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya Terhadap Ketahanan Partai, Studi pada PDI Perjuangan, itu Hasto mengulas ketahanan Partai Banteng dalam menghadapi pemilihan Presiden 2024. Dalam disertasi itu, Hasto juga menyinggung Presiden ke-7 Jokowi. Jokowi disimpulkan sebagai wujud ambisi terhadap kekuasaan yang didasarkan pada feodalisme, populisme, dan Machiavellian. Jokowi kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen dari suatu ambisi kekuasaan, kata Hasto. Hasto mengatakan, ambisi kekuasaan Jokowi tergambarkan dalam Pilpres 2024 dengan melibatkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk memperebutkan kursi wakil presiden melalui cara yang disebutnya merusak konstitusi. Hasto menyebut upaya Jokowi memperpanjang tangan kekuasaannya tak berhenti setelah Pilpres usai. Orang menyangka sudah selesai ketika saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres, kata Hasto. Dia mengatakan ambisi kekuasaan Jokowi berlanjut dalam kontestasi Pilgub Sumut yang diikuti menantunya Bobi Nasution dan kader PDIP sebagai penantangnya. Hasto menduga Jokowi berupaya menjegal lawan politik Bobi, yakni Edi Hasan, lewat campur tangan kepolisian. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi seharusnya berkontestasi dengan sehat, tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat, tuturnya. Tempo telah menghubungi juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dan Budi Prasetyo untuk mengkonfirmasi tudingan Hasto. Namun pesan teks maupun sambungan telepon Tempo belum direspons. Sementara konfirmasi kepada Jokowi masih terus diupayakan. Sebelumnya, Hasto sempat diperiksa oleh KPK atas 2 kasus dugaan, yakni DJK Kemenhub dan suap yang melibatkan kader Partai Banteng, Harun Masiku. Hasto diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus korupsi DJK Kemenhub pada Selasa, 20 Agustus 2024. Hasto menjelaskan alasan dirinya dipanggil menjadi saksi karena kesaksian dari Wakil Sekjen PDIP, Adi Dharmo. Menurut Hasto, Adi memberi kesaksian di KPK bahwa terdakwa korupsi DJKA, Harno Trimadi, pernah menerima nomornya. Harno merupakan mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA, dan sudah divonis 5 tahun penjara dalam kasus ini. Itulah menurut saudara Adi Dharmo asal-muasal mengapa saya diundang untuk diminta keterangan sebagai saksi, kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 20 Agustus 2024. Sementara itu, Hasto dipanggil KPK pada Senin, 10 Juni 2024 untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus Harun Masiku yang diduga memberikan suap karena ingin lolos ke parlemen kepada bekas komisioner KPU, Wahyu Setiawan, melalui beberapa perantara, termasuk staf kantor PDIP dan anggota partai lainnya. Nama Hasto Kristianto disebut-sebut dalam beberapa laporan sebagai salah satu pihak yang turut serta dalam pengaturan aliran dana suap tersebut. Namun, hingga saat ini KPK masih belum dapat menangkap Harun Masiku yang kabur entah kemana.